Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bank sentral. Jadi yang akan kita bahas ada tiga, pengertian bank sentral, fungsi tugas dan wewenang bank sentral, dan peran bank sentral. Oke, yang pertama adalah pengertian bank sentral. Bank sentral itu sendiri adalah sebuah badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi bank yang dimiliki oleh pemerintah ya, bukan seperti bank umum yang seperti BRI, BNI bukan ya, tetapi bank sentral. Bank sentral itu adalah Bank Indonesia, yaitu bank pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia ya. Oke. Selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral. Nah, fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral itu sebagai Bank Indonesia sebagai bank sentral itu yang pertama, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas, yaitu satu, tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini digunakan untuk mengatasi inflasi yang akan kalian peroleh materinya pada kelas 11 nanti, gitu ya. Jadi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Apa itu inflasi? Nah, akan kalian peroleh juga di kelas 11. Jadi gambarannya adalah inflasi itu adalah kenaikan suatu keadaan di mana barang cenderung naik secara umum. Nah, itulah inflasi. Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi yang bertugas untuk mengatur sistem pembayaran itu adalah bank sentral ya. Fungsi, tugas, wewenang itu beda-beda ya. Kalau yang ini adalah tugasnya. Kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral itu memiliki wewenang yang pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, itu wewenangnya. Melakukan pengendalian moneter antara lain dengan cara ya. Ini kan yang tadi bahwa kebijakan moneter itu ada operasi pasar terbuka, penetapan cadangan kas minimum, terus pengaturan kredit atau pembiayaan, ada juga yang satu itu adalah politik diskonto, yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Nah, itu wewenang yang tadi tugas, yang sekarang adalah wewenang ya. Kemudian yang ketiga tentang peran bank sentral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu memiliki 5 peran utama. Nah, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, 5 peran tersebut antara lain, perannya bank sentral itu apa, gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Apa sih peran bank sentral sebenarnya? Gitu ya? Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu mengatasi inflasi. Kemudian Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Lalu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran antar bank, sistem pembayaran yang ada di suatu negara itu yang mengatur adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, termasuk inflasi atau resesi ya. Kemudian Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort ya, seperti disingkat dengan LOLR. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah contoh gambar Bank Indonesia ya. Nah, ini dia. Yang belum tahu Bank Indonesia, gambarnya seperti ini. Kemudian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu apa? Nah, ini apa sih sebenarnya sistem pembayaran? Gitu kan ya. Jadi sistem pembayaran itu yang merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Misalnya transfer, clearing, nah seperti itu. Hal ini telah dilakukan dengan media yang sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Penggunaan media ini terbentang mulai dari penggunaan komoditas untuk uang, penggunaan mata uang, penggunaan cek, biliet giro, ATM, sampai penggunaan alat elektronik untuk mentransfer nilai, gitu ya.
Kemudian ada sistem pembayaran itu dibentuk oleh 4 komponen. Yang pertama adalah alat pembayaran atau payment instrument, di mana setiap transaksi pembayaran itu memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Nah, alat pembayaran ini dapat dikelompokkan menjadi alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai itu contohnya apa? Uang ya. Alat pembayaran non-tunai contohnya adalah melalui ATM gitu ya. Kemudian sistem transfer dana antar bank, interbank fund transfer system ya. Sistem ini memproses berbagai instrumen pembayaran sehingga memiliki banyak variasi ya. Nah, faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi kalau sistem transfer itu pasti membutuhkan teknologi informasi. Kalau tidak ada teknologi informasi, sistem transfer tidak akan bisa digunakan ya. Salah satunya adalah internet gitu ya. Kemudian yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operators. Di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah BI, PT Kustodian Central Efek Indonesia, ini bursa efek ya, dan switching atau penyelenggaraan clearing alat pembayaran menggunakan kartu. Itu lembaganya. Jadi dibedakan menjadi 4 ya. Kemudian yang keempat ini adalah saluran pembayaran atau delivery channel yang mencakup electronic data capturing. Seperti apa? Kartu ATM, jadi saluran ya, debit, kartu kredit, teller input atau petugas teller di bank itu termasuk saluran pembayaran ya. Dan mesin ATM yang sering kalian punya adalah ini, mesin ATM ya, bukan mesinnya ya. Kalau mesin ATM itu yang dimiliki oleh bank ya. Dan internet mobile banking dan phone banking. Ini adalah contoh sistem pembayaran ya. Alatnya ini adalah sistem pembayaran. Biasanya kalau kalian ke supermarket begitu ya, nah akan menemui alat seperti ini, berarti kamu tahu bahwa ini adalah sistem pembayaran. Kemudian ini Bank Indonesia lagi. Kemudian tujuan dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Ini contohnya stabilitas nilai tukar uang itu ya yang menyebabkan inflasi itu ya. Jadi biar tidak terjadi inflasi bagaimana? Nah, Bank Indonesia lah yang akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya ya. Lalu SPN atau Sistem Pembayaran Nasional. Bank Indonesia sebagai bank sentral itu, nah ini kan ya, berhak mencabut, menarik, bahkan memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Jadi boleh mencabut, boleh menarik, boleh dimusnahkan, itu tugasnya Bank Indonesia, jadi haknya Bank Indonesia ya. Seperti itu. Lalu Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran, mempunyai kewajiban. Apa itu? Oke. Kemudian ada penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai Bank Indonesia. Nah ini ya, ini kita jelaskan tentang pembayaran non-tunai, berarti tidak menggunakan uang tunai ya. Nah, transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BIRTJS atau Real Time Gross Settlement, yaitu sistem yang transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dan ada juga sistem clearing. Non-tunai ya. Oke. Manfaat sistem BIRTJS tadi ya, menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman. Kepastian penyelesaian dapat diperoleh dengan lebih segera. Kenapa aman? Karena tidak menggunakan uang, menggunakan alat saja. Nah, menyediakan informasi rekening peserta secara real time dan menyeluruh. Dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Lebih mudah dikelola. Tanggung jawabnya ini ya, menyelenggarakan BIRTJS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan andal. Itu prinsipnya BIRTJS. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial sehubungan dengan keikutsertaannya dalam sistem BIRTJS. Peserta harus mengelola risiko tersebut. Nah, memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah beberapa tanggung jawab
BIRTJS sebagai penyelenggara pembayaran non tunai ya. Lalu ada instruktur dan pelayanan kepada peserta. Nah, ini dia. Ada menyediakan infrastruktur dan fasilitasnya, alatnya disediakan ya. Menyediakan helpdesk untuk membantu peserta ketika menghadapi kesulitan operasional, jadi membantu ya, memberikan bantuan jika terjadi kesulitan. Kemudian memberikan pelatihan kepada peserta, ya kan, memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau darurat, mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok. Ya. Nah, ini adalah contoh alat pembayaran non tunai e-tol. Siapa yang sudah pernah lihat e-tol ini ya? Jadi kalau e-tol, e-money ya itu ya. Itu adalah contoh alat pembayaran non tunai. Nah, biasanya kan kalau dulu belum ada e-tol kita bayar secara tunai pakai uang ya. Nah, sekarang sudah nggak ada penunggunya. Penunggunya itu kadang-kadang mesin ya. Kalau ada minta bantuan gitu aja dia datang. Nah, ini ATM, ya kan? Ini alat pembayaran non tunai, ini pasti yang sering kalian miliki ini ya. Nah, ini kartu kredit atau kredit card. Kemudian ya sudah selesai. Nah, mungkin itu aja ya anak-anak ya yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sukses ke depannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.